Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, my students. How do you do? Oke, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Let us pray by saying basmalah together. Bismillahirrohmanirrohim. Oke, di sini saya sebagai guru bahasa Inggris kalian, mungkin ada yang sudah bertemu dengan saya di kelas 1 sebelumnya. Oke, tapi saya akan memperkenalkan diri lagi. Let me introduce myself. My full name is Janita Prajati Yuswaningrum. You can call me Miss Dita. Oke, untuk anak-anak semuanya kelas 10, 11, TKJ 1, 2, dan 3, kemudian kelas 11 TPM 4. Silakan kalian juga memperkenalkan diri kalian di kolom komentar dengan menulis nama lengkap kalian dan juga kelas kalian. Baik. Dan karena kita masih berada di kondisi atau situasi pandemi ini, saya akan terus memberikan saran kepada kalian ya. Saya akan terus menginformasikan kepada kalian bahwa ketika kalian ada dimanapun itu, tolong tetap melaksanakan protokol kesehatan. Dan kalau kalian kok tidak punya aktivitas yang penting di luar, silahkan kalian tetap berada di rumah. Makan makanan yang teratur dan sehat, dan tetap menjaga kesehatan fisik kalian, dan juga tetap bahagia biar imunnya tetap terjaga, dan juga mengerjakan semua aktivitas pembelajaran dari semua mapel dengan sebaik-baiknya. Tapi kalau kok misalkan kalian harus keluar rumah, ya tetap harus memakai masker. Kalau bisa pakai masker yang double ya, double masker. Dan juga tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat, jangan berkerumun dan tetap mematuhi segala peraturan. Oke? Untuk kelas 11, materi yang akan kita pelajari adalah suggestion and offer, opinion and thought, talking telephone message, formal invitation, personal letter, dan juga procedure text. Ya. Untuk materi yang pertama, kita akan belajar tentang suggestion and offer. Baik, kita langsung mulai saja. Di kelas 10 kalian sudah belajar tentang Google Classroom ya. Kita sudah melakukan pembelajaran menggunakan Google Classroom, jadi seluk-beluknya terkait Google Classroom pasti kalian sudah tahu, jadi saya tidak akan menjelaskannya lebih panjang lebar lagi. Mari kita buka Google Classroom kalian. Ini hanya contoh ya, nama kelasnya adalah kelas contoh, karena ini kelas contoh, contoh saja. Nah, saya sudah menyiapkan satu buah materi untuk kelas 11, yaitu suggestion and offer, di mana nanti materi ini juga ada di Google Classroom kalian semuanya. Oke, langsung saja kita coba buka 3.13 suggestion and offer 1, karena ini pertemuan 1. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, my students. I hope you all healthy and ready to study. Amin. First of all, let me introduce myself. My name is Janita Prajati Yuswaningrum, but you can call me Miss Dita. Tadi sudah ya. Lanjut. Before we start our lesson today, let us pray first. Tadi sudah berdoa. Amin. Kemudian today we will learn about suggestion and offer. And we will have 3 meetings to learn suggestion and offer. Jadi kita akan memiliki 3 kali pertemuan tentang suggestion and offer. I will give you the module about suggestion and offer and also the explanation about each module in YouTube. Jadi nanti saya akan memberikan modulnya ada di bawah ini. Kalian bisa buka sendiri. Dan saya insya Allah kalau bisa semuanya akan saya berikan penjelasan tentang modul itu menggunakan YouTube ya. You can check it by yourself, and I hope it can help you your understanding about this material. Jadi kalian bisa cek
sendiri dan semoga bisa memberikan pemahaman lebih tentang materi ini dengan baik ya. In this first meeting, we will learn about social function, generic structure, and info language feature of citation and offer. We will learn the material using module in page 1 to 14, and you will do the LKPD in page 14. Jadi di pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan dari suggestion and offer. Kurang ini. Dan kita akan mempelajari materi menggunakan modul pada halaman 1 sampai 14. Dan kamu akan mengerjakan LKPD di halaman 14. Link LKPD ada di halaman 14 ya. If you cannot open the LKPD link from your module, you can click the link of LKPD below. Jadi nanti di modul itu di halaman 14 ada link LKPD. Tapi kalau linknya nggak bisa diklik, kalian bisa klik link ini, sama saja isinya. Oke, lanjut. Attention, perhatian. Nah, ini yang harus kalian perhatikan. Yang pertama, the module contains the materials and some questions. You just use it to understand the material. So I will not ask you to do all the questions in the module except LKPD and daily test. Jadi modul itu berisi materi dan beberapa soal. Kamu bisa menggunakannya untuk memahami materi-materi. Jadi, soal-soal yang ada di modul itu, saya tidak akan meminta kalian untuk mengerjakannya atau mengumpulkannya. Kecuali LKPD dan daily test. Nah, kalau LKPD itu harus dikerjakan. Daily test itu apa? Ulangan harian. Dan di modul itu juga ada link daily test. Tapi daily test akan ada di pertemuan terakhir dalam ini materi suggestion and offer. Berarti nanti pertemuan ketiga. Begitu ya anak-anak. Kemudian the task that you have to do is LKPD. You have to do it and you have to upload your result in Google Classroom. Nah, tugas yang harus kalian kerjakan adalah LKPD. Kamu harus mengerjakannya dan menguploadnya di Google Classroom. Kamu bisa mengerjakannya dalam bentuk file, dokumen, Microsoft Word, atau foto. Seperti kemarin, mengerjakan, terus difoto, terus diupload. Seperti itu ya anak-anak. Lanjut, the presency is when you submit the result of LKPD. I will give you 1 week to upload your result. If you upload your result more than 1 week, I will also accept it, but the value is less than the one who submit on time. Jadi, kehadiranmu itu akan saya hitung ketika kamu mengumpulkan hasil LKPD. Dan saya akan memberikan waktu 1 minggu untuk mengupload hasilnya. Jika kamu mengupload hasil lebih dari 1 minggu, saya juga tetap akan menerimanya. Tetapi nilainya di bawah dari teman-teman kalian yang mengumpulkannya tepat waktu. Itu ya. Lanjut nomor 4, for number 4. I will record your value of effective if you have already uploaded your result of LKPD, and I will record your cognitive and psychomotor value from your result of LKPD. Jadi saya akan menilai sikap kalian jika kamu sudah mengupload hasil dari LKPD tersebut. Dan saya akan menilai nilai pengetahuan dan keterampilan kalian ketika menggunakan hasil dari LKPD yang sudah kalian upload tersebut. Oke? If you have any question, just text me. Don't forget to mention your name and class. Jadi kalau kalian punya pertanyaan, silahkan kalian WA saya. Jangan lupa sertakan nama lengkap kalian dan juga kelas kalian. Oke? Oke, mari kita langsung mulai saja ke materi. Ini adalah modulnya, modul kalian. Kalian bisa buka sendiri, kalian bisa pelajari. Mari kita buka. Oke. Pertemuan pertama di kelas 11 semester Gasal.
adalah tentang suggestion and offer. Di pertemuan kali ini, kalian akan setelah mengikuti kegiatan, tujuan dari pembelajaran kali ini ya, setelah mengikuti kegiatan pembelajaran dengan sistem daring ini, diharapkan peserta didik mampu menemukan fungsi sosial dan struktur teks, interaksi, transaksional, lisan dan tulis yang melibatkan tindakan memberi meminta informasi terkait saran dan tawaran. Kemudian yang kedua adalah menganalisis fungsi sosial dan struktur teks terkait teks terkait transaksional, lisan dan tulis yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait saran dan tawaran. Dan yang ketiga adalah memerinci unsur kebahasaan teks, interaksi, transaksional, lisan dan tulis yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait saran dan tawaran. Lanjut. Yang pertama adalah kalian akan mendapati sebuah video YouTube. Kalian bisa mengkliknya dan setelah itu kalian bisa mengerjakan semua tugas ini. Masuki Valorant. Yes, dear. What's up? There will be a long weekend next week, Dad. How about having vacation? Oke, kalian bisa menyelesaikan melihat video tersebut ya. Dan setelah kalian melihat video tersebut, kalian akan bisa menjawab soal-soal ini. Who are they? Where are they? What are they doing? And what are they talking about? Ya, kalian belajar mandiri. Setelah menyelesaikan melihat video tersebut, kalian bisa mengerjakan latihan-latihan ini. Ingat, saya juga tidak meminta kalian mengumpulkan hasil dari pekerjaan ini ya, karena ini bukan LKPD. Well, they are sharing its suggestion and offer. There are so many kinds of conversation like in the video above. We can find much useful information. So in this section, we will learn about suggestion and offer. Jadi di pertemuan ini, ada banyak sekali model conversation dari suggestion and offer dan kita dapat menggali atau menemukan banyak informasi terkait itu. Jadi di dalam section ini kita akan belajar tentang suggestion and offer. Kita lanjut activity 1. Read the following dialogue then discuss with your friend. Nah, di sini saya menyarankan untuk kalian belajar secara berkelompok dengan 2 atau 3 orang. Tapi kalaupun kok tidak bisa karena memang mungkin keterbatasan komunikasi, mungkin juga di sekitar tidak ada teman yang satu lingkup dengan kalian, jadi sulit untuk bertemu dengan teman-teman. Karena memang tidak boleh ya, mohon maaf. Saya juga tidak menganjurkan kalian untuk berkerumun dengan teman-teman. Kalian bisa discuss dengan teman kalian menggunakan HP, menggunakan WhatsApp, kira-kira seperti apa dan lain-lain. Tapi kalau tidak bisa, kalian ingin mandiri, tidak apa-apa. Saya tidak menuntut kalian untuk belajar bersama seperti kelompok, oke? Dialog 1. Dialog 1 dan 2 dan 3. Setelah kalian membaca dialog 2 dan 3, kalian akan mencoba untuk kira-kira mengira-ira apa sih fungsi sosial dan struktur dari teks dialog di atas. Ketiga dialog di atas. Contoh ya, untuk yang dialog 1 saja saya bacakan. What's wrong with me? I feel like my head is spinning. You'd better sit down for a while. Do you have any aspirin? Obat ya ini. No, I don't. I left my medicine purse at home. Don't worry, I have some in my bag. Here, hope it helps. Thank you. Jadi si Aster ini kepala. Yola menyarankan untuk minum aspirin, menanyakan aspirin, tapi Aster tidak membawa karena kotak obatnya atau tempat obatnya ada di rumah. Kemudian Yola menawarkan obat yang dia miliki, terus memberikan kepada Aster, dan Aster menyampaikan terima kasih, seperti itu. Dialog 2 dan 3 bisa dibaca sendiri. Lanjut ke activity 2, to know the social function and generic structure of suggestion and offer dialogue, please answer the questions below. Nah, ini juga materi untuk kalian mengengage
mendapatkan informasi tentang social function dan generic structure. Ini tentang Aziz dan Abista. Ini Aziz Abista. Dan pertanyaannya berdasarkan dialog, based on the dialogue, answer these questions below. Yang pertama, where does the conversation take place? What is the relationship between Abista and Aziz? What drink does Abista offer to Aziz? And what will Aziz do after getting suggestion from Abista? Nah, kalian bisa menemukan jawabannya dari teks di atas. Mari kita lanjut. Sekarang study the following material. Nah, di sini kita langsung, karena tadi kan kalian sudah mengenal tentang seperti apa model dari dialog, suggestion, and offer itu. Nah, sekarang kita masuk ke materinya. Suggestion, definition. Suggest mean to give suggestion that to introduce or propose an idea or a plan for someone's consideration. Suggestions are abstract noun and can be in form of solution, advice, plan, and idea. It can be accepted or refused. Jadi, suggest itu seperti memberikan saran untuk tujuan, ide, atau rencana pada seseorang, pada orang lain. Kemudian suggestion itu juga bisa berisi tentang solusi, advice, rencana, ide. Kemudian itu juga bisa suggestion itu bisa diterima maupun ditolak, ya. Kemudian social function-nya, the social function of expression of suggestion is to facilitate interpersonal communication between different people, untuk memfasilitasi komunikasi di antara orang-orang yang berbeda. Strukturnya seperti ini. Yang pertama adalah expression of opening. Opening dulu. Hey Jo, long time no see. Halo, lama tidak berjumpa. Hey Ami, how are you? Apa kabar? I'm fine Jo, thank you. How about you? Kemudian strukturnya yang kedua adalah exchanging information. I'm fine too Ami, by the way I have problem. Ini mulai ya. Mulai ke intinya. What is it? My cousin is going to marry his fiancé on this Saturday, but I need to do a lot of homework. Should I go to wedding party or not? I think you should go to your cousin wedding party, but you need to finish your homework first. Nah, di sini si si Jo ini punya masalah dengan dia harus menghadiri pernikahan, tapi dia punya banyak pekerjaan. Nah, si Ami maaf ya, ini keponakannya ya. Nah, si Ami ini meminta untuk menghadiri pernikahannya dulu, menghadiri pernikahan, tetapi sebelumnya harus menyelesaikan tugas-tugasnya terlebih dahulu, seperti itu. Nah, yang terakhir adalah expressing of closing. Closing itu penutup. Nah, oke, Ami, thank you. I will thank about that. You're welcome, Ami. Nah, itu adalah expressing dari penutup. Ya, ini sepupunya ya. Jadi si Jo ini bingungan bagaimana dia akan datang ke pernikahan sepupunya, tapi dia juga punya banyak pekerjaan. Nah, si Ami ini memberikan saran, ya kan? Si Ami memberikan saran, dan juga si Jo ini menerima saran dari Ami, akan mengerjakan tugasnya terlebih dahulu, baru setelah itu datang ke pernikahan sepupunya, seperti itu. Lanjut, offer definition. Offer means to give something physical or abstract to someone, which can be taken as a gift or a trade. Offer can be given in terms of food, money, solution, friendship, or a bargain. It can be taken or refused. Jadi offer itu menawarkan bantuan atau solusi berupa benda seperti makanan dan lain-lain, dan
offer ini bisa diterima ataupun ditolak. Nah, seperti itu. Kemudian social function to facilitate interpersonal communication between the different people, untuk memfasilitasi komunikasi interpersonal antara orang-orang yang berbeda. Struktur teks dari offer itu adalah yang pertama expression of opening and changing information, yang terakhir adalah expression of closing. Mari kita lihat yang expression of opening. Hi mom, what are you doing? I'm cooking fried banana. May I help you mom? Yes please. Ini yang dua ini masuk opening ya. Kemudian yang intinya masuk ke May I help you mom? Yes please, that would be very lovely. Take knife on the table. Okay ma'am. Any more? Peel the banana and don't forget to slice the banana longwise. Yes ma'am, I have finished it. Jadi si Hana ini menawarkan bantuan. May I help you mom? Kemudian si ibunya menerima bantuan tersebut. Yes please, that would be very lovely. Oke. Lanjut ke expression of closing. Thank you my pretty daughter. You're welcome mom. Lanjut ke activity 3, language feature of suggestion. Cara meminta saran. Contoh, what do you think I should do? What do you suggest? What would you do? If, misalkan, what would you do if today, if it's rain? Atau what would you do if you have many tasks? Apa yang harus kamu lakukan ketika kamu memiliki banyak pekerjaan? Mungkin seperti itu. What would you do if you were me? Bagaimana pendapatmu, atau bagaimana yang akan kamu lakukan jika kamu menjadi aku? Lanjut, sentence of giving suggestion, memberi saran. Let's go to the library, let's go to the movie, and etc. Kalian bisa membaca sendiri ya. Lanjut, responding suggestion. Tadi ya, making suggestion. Why let's go to the movie, why don't you do your homework before going out? Dan ini cara menerima saran, yes, let it go, okay. Atau declining, menolak saran. No thank you, I don't feel like going. I'm sorry, I think I will go out first and then do my homework. Jadi contohnya ada yang membuat saran ya, let's go to movie. Ada yang menerima, yes let's go. Terus ada orang yang menolak, no thank you, I don't feel like going. Seperti itu ya. Lanjut. When making suggestion, we often use the following expression. Ketika membuat suggestion, kita sering menggunakan ekspresi ini. Let's blah blah blah, why don't we blah blah blah, we could blah blah blah, how about, what about, I suggest that, you need to, and etc. Kalian baca sendiri. Modal auxiliary used to suggest should not, ought to, ought not, and had better. Contoh kalimatnya ya, ini subjek dulu, modal, verb 1, object, or complement. Kalau modal itu ada banyak ya. Nah, di sini kita fokus pada should, ought to, dan had better. Dan had. Bentar. Artinya semuanya apa sih? Ini harus sebaiknya, lebih baik gitu ya. You should, kamu harus give up smoking. Kamu harus menyerah untuk merokok. You should not come late. Kamu seharusnya tidak datang terlambat. You ought to exercise more. Kamu sebaiknya berolahraga lebih banyak. You ought not bully him. Kamu seharusnya tidak kamu sebaiknya tidak membulinya. Jangan membuli ya, nggak boleh kayak gitu. Kita jangan jadi orang pembuli, oke? Oke anak-anak. You had better ask your teacher. Kamu lebih baik bertanya pada gurumu. Dan lain-lain, kalian bisa mengelaborasi materi ini.
Structure of subjunctive to suggest. A subjunctive is used in a noun clause which follows certain verb and expression. The subjunctive is used in its simple form only, be or verb base. It doesn't have present, past, or future form. The negative form of subjunctive is no plus simple form. Contohnya kalian bisa baca sendiri. Ini contoh yang pertama. I suggest that he clean his room. We recommend that she read the Hunger Games, and etc. Oke, lanjut. Modal auxiliary verb should not, ought to, ought not, had better. Seperti yang tadi di atas tadi ya. Ini hanya penambahan materi saja dan menjadikan materi yang tadi itu lebih banyak lagi. Contoh modalnya are, can, could, had better, may. Ini are, can, could, had better, may, make, might, must, ought to, solve, should, will, and would. The modal should, ought to, had better, would, will, solve, might, can are used to give advice and make offer. Jadi ini contohnya, if you should do something, it is better thing for you to do it because it is either good for you or it will help you. Example, you should give up smoking. You should go to bed early if you are feeling tired. Should not, tidak seharusnya. Bisa dipelajari sendiri. Ought to, sebaiknya. You ought to exercise more. Terus ought not, tidak, sebaiknya tidak bulihin. Contoh tadi ya. Sebaiknya tidak membulinya, membuli dia. Is used when you think it is better for someone not to do something. Jadi digunakan ketika kamu berpikir yang terbaik bagi orang itu untuk tidak melakukan sesuatu. Had better, lebih baik. Get better, with better, with better. Oke, lanjut ke penggunaan simple present tense. Simple present tense ya, subject, verb 1, subject, verb 1 plus object or complement. Sudah dipelajari di kelas 10 ya. Kemudian gerund. Sebentar, kalau ini berkaitan dengan what do you think I should do? What do you suggest? Why don't you go to the dance? Ya, sudah kalian pelajari, bisa dibaca lagi sekilas tentang simple present tense ini. Kemudian gerund. Gerund is a noun with verb ing form. In giving suggestion, we find the use of gerund after preposition about as following example. Jadi gerund ini dipakai. Gerund itu seperti apa toh? Verb dikasih ing. Verb dikasih ing. It. Ini contoh. Ini eating ini dari kata eat, makan. Eat dikasih ing, ing. Tapi ini di mana? Setelah kata about. What about eating at the new place? How about eating at the new place? How about going to Sam's place first? Gerund ini ada setelah about. Ini O-nya kebanyakan ya anak-anak. Kita lanjut. Sekarang language feature of offer. Making request. Asking someone to do something for you. Tadi tentang language feature dari suggestion, sekarang language feature dari offer. Making request, asking someone to do something for you. Could you open the door for me please? And etc. ya, kalian bisa baca sendiri.
Terus sentence of giving over, memberi sebuah penawaran. May I give you a hand? Maksudnya hand itu bukan tangan, tapi bisakah saya memberimu bantuan? Can I help you? Bisakah aku membantumu? So I bring you something? Apakah aku bisa memberimu teh? Would you like another piece of cake? Apakah kamu mau sepotong kue lagi? Atau how about I help you with this? Bagaimana jika aku membantumu dengan ini? Dan lain-lain. Contoh ya, sentence of responding to offer. Can I help you? Kalau ada yang menerima, yes please, I really appreciate it. Atau declining offer, it's okay, I can do it myself. Jadi, bisakah aku membantumu? Yang menerima, ya tentu, saya sangat menghargainya. Terus, kalau yang menolak, it's okay, nggak apa-apa, saya bisa melakukannya sendiri. Seperti itu ya. Dan yang lain bisa dibaca sendiri, contohnya, when making offer, we often the following expression, may I, can I. Jadi ketika membuat sebuah penawaran, kita sering menggunakan ekspresi ini. May I, can I, shall I, would you, how about you. Sentence structure of offering something. Would you, modal dulu, subjek, baru objek. Would you care for another cup of tea? Dan lain-lain. Modal auxiliary verb, my, can, shall, would, will, could. May I give you a hand? Can I help you? And etc. Jadi modal yang dipakai adalah my, can, shall, would, will, could. Yang kita bisa pakai untuk menawarkan bantuan. Kemudian language feature lainnya adalah simple present tense, ya sama dengan kelas 1 dulu kita pernah mempelajari. Do you mean if I turn up the heating and etc. Gerund, ada gerund juga. I will do washing. Maksudnya gerund di sini kita memakai gerund dalam sebuah kalimat. Contohnya, I will do washing if you like. Menawarkan bantuannya, saya akan mencuci jika kamu suka. Lanjut, now let's go to LKPD task 1, 2, and 3. Nah kalau LKPD ini wajib kalian kerjakan. Kalau yang di atas tadi kalau ada soal, misalkan soal ini ya, ini kan soal, kalian tidak perlu mengerjakannya. Tapi ketika kalian bertemu dengan LKPD, ya otomatis harus dikerjakan. Karena LKPD ini wajib. Nilai afektifnya ketika kalian mengumpulkan LKPD. Nilai kognitif dan psikomotor, pengetahuan dan keterampilan, saya melihat dari hasil LKPD-nya seperti apa. Betul apa tidak? Nah, kita lihat dulu. Apa sih tugasnya? Tugas kalian apa untuk pertemuan pertama ini? No, not that. Yang ini ya, halaman 14. Nah. LKPD-nya adalah tulis nama, kelas, nota pelajaran, tugasnya in group. Ya, walaupun nggak in group, kalian mau sendiri, oke. Okay. What is the social function of, apa ini personal letter? Harusnya suggestion and offer ya. Tolong ya, ini suggestion and offer. Nanti saya ganti. What is the generic structure of suggestion and offer? Tadi ada kan, sudah ada. Tulis di modul tadi kan sudah ada, kalian tulis lagi. Read the following dialogue, then answer the following question based on the dialogue. Ada dialog, kalian akan menjawab what is the social purpose of the dialogue. What is Anna asked to Ruth for Ruth? Apa yang diminta Anna pada Ruth? Dan juga what is Ruth suggest to Anna? Apa yang disarankan oleh Ruth kepada Anna? Nomor 3, fill in the blank with the suitable modal auxiliaries. Tadi ada modal may, can, could, dan lain-lain itu. Kalian coba isi di sini. Kira-kira jawabannya apa di setiap soalnya. Gitu ya anak-anak.
Dan kalian bisa mengerjakannya menggunakan Google Dokumen. Contoh, menggunakan dokumen Microsoft Word. Contoh, ini di-download dulu. Kalau sudah di-download, kalian buka dokumen terus mengerjakan. Tulis jawabannya di sini. Bisa. Atau biar mungkin kalian lebih enak mengerjakannya seperti biasanya, kalian tulis semua dari atas, soalnya juga harus tulis di buku tulis dan dikerjakan jawabannya apa. Terus setelah itu difoto, hasilnya difoto dan dikirimkan ke Google Classroom seperti kelas 1 dulu. Itu ya. Bagaimana caranya Bu untuk mengumpulkan ya? Sama dengan yang kemarin. Di sini kerjaan kalian. Your work, add or create. Kalian boleh bentuk dokumen boleh, drawing gambar juga boleh. Foto kalian tadi yang sudah menulis soal dan pekerjaannya terus difoto terus diupload di sini. Oke, gitu ya anak-anak. Kerjakan dengan baik karena nilainya berdasarkan ini, jadi tolong dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Oke, di pertemuan selanjutnya, in the next meeting we will learn about how to arrange the suggestion and offer dialogue. Jadi di pertemuan selanjutnya kita akan mencoba untuk merangkai atau menyusun sebuah atau merumuskan sebuah dialog suggestion and offer. Oke? Nah, untuk pertemuan kali ini kita cukupkan, durasinya juga udah panjang sekali. Okay, student, that's all for our meeting today. Let us close our meeting today by saying Alhamdulillah together. Alhamdulillahirabbil alamin. See you next meeting and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga kesehatan ya semuanya. Jangan lupa bahagia.